suatu desa, hiduplah seorang perempuan bernama Mbak Sirini. Mbak Sirini adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia bertemu raksasa yang akan memberinya anak di hutan. Aku akan memberikan anak, tetapi syaratnya saat anak tersebut berumur 17 tahun, harus diserahkan kembali untuk kusantap. Mbak Sirini setuju. Raksasa memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari mentimun yang ditanam tersebut berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Lalu, Mbak Sirini membelah ketimun tersebut dengan hati-hati. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi yang cantik yang diberi nama Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis nan jelita. Suatu hari datang raksasa untuk mendagih janjinya. Mbak Sirini amat takut kehilangan Timun Mas. Ia mengulur janjinya supaya raksasa datang 2 tahun lagi. Raksasa menyetujui. Ia berpikir semakin dewasa, Timun Mas semakin enak disantap. Mbak Sirini semakin sayang sama Timun Mas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sedih kalau teringat janjinya. Suatu malam, Mbak Sirini bermimpi. Dalam mimpinya itu disebutkan bahwa agar anaknya selamat maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mbak Sirini langsung pergi ke Gunung Gundul bertemu petapa. Dia memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, Mbak Sirini memberikan ke-4 bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Mas dan memintanya berdoa. Dan keesokan harinya, raksasa tiba untuk memakan Timun Mas. Timun Mas pun berlari ketakutan menuju hutan karena ia tidak ingin dimakan raksasa. Setibanya di hutan, ia pun menebar biji mentimun di hutan. Ajaib, biji mentimun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa memakan buah mentimun yang menambah tenaganya. Lalu, Timun Mas menabur jarum. Dalam sekejap, jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki raksasa. Namun, raksasa terus mengejar dengan kaki berdarah-darah. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas membuka bungkusan garam dan menaburkannya. Seketika, hutan menjadi lautan luas. Raksasa mampu melewatinya. Terakhir, Timun Mas membuka terasi. Seketika, terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia meninggal dalam lautan lumpur itu. Akhirnya, Timun Mas mengucap syukur. Timun Mas kembali ke rumah dengan hati yang gembira. Dan dia bisa hidup bahagia dengan Mbak Sirini. Begitulah akhir dari cerita Timun Mas. Terima kasih.